fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaiha nahya wa alaiha namut wa fi sabiliha nujahid wa alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika imam an-nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, dialah Allah yang mencipta kerajaan langit dan bumi serta seisinya, Sang Pencipta. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Subhanallah. Karena Sang Pemilik, maka segala puji hanyalah milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita. Apapun yang melekat pada diri kita, karena pujian itu semuanya bukan milik kita, tapi alhamdulillah, seluruh pujian tidak ada yang tertinggal sedikit pun, semua milik Allah. Kalaulah segala puji milik Allah, memang Allah yang maha terpuji dan maha baik. Allah. Kalau Dia memiliki, maka Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya, termasuk lembaran hidup kita. Dan tentu lembaran hidup kita sudah menjalani, ada kerikil-kerikil yang tajam, yang sangat menyakitkan. Disinilah kita bangun karakter kesabaran. Bagaimana kita bisa membangun karakter kesabaran? Karena yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta sisinya, termasuk lembaran hidup kita, adalah Allah, dan Allah maha baik. Karena Allah maha baik, pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Subhanallah. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini, kisah Nabi Musa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Kahfi, yang setiap hari Jumat kita membacanya, yaitu surat yang ke-18 dari ayat 66 sampai 82. Insyaallah Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tolong betul-betul direkam kisah dari surat Al-Kahfi ini. Kisah yang sangat inspiratif. Menurut saya sangat-sangat luar biasa, amazing, yang luar biasa, mukjizat, yang ajaznya luar biasa. Nah, ini yang kita mencoba untuk membaca sama-sama kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir. Itulah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun demikian ketika kita memberikan salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatkan ketenangan hati karena beliau adalah suri tauladan kita semua. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Sebagaimana Allah memberikan salam dan salawat kepada Nabi Ibrahim beserta keluarga-keluarganya inilah para nabi. Maka Abul Anbiya, bapak para nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Kita belajar dari orang-orang yang soleh, membaca ayat suci Al-Quran, dalam hadis-hadis kita belajar kisah-kisah orang soleh. Inilah yang memberikan inspirasi kepada kita, sehingga kita bisa membangun karakter sabar. Siapapun dia, walaupun dia dianggap orang yang kaya, punya harta, tidak lepas dari problematika kehidupan. Tidak akan lepas. Karena memang garis hidup adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Garis hidup adalah memang ujian. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, dan ini melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kemarin saya tidak bisa mengisi karena kurang kondusif kesehatan. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa isi. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, menghadapi siapa? Fir'aun yang begitu kejamnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita tidak melepaskan kisah-kisah Nabi-Nabi sebelumnya. Di dalam Al-Quran, betul, Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir, tapi kita harus belajar Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Musa ini sangat inspiratif, karena karakter Nabi Musa itu adalah temperamental, emosional. Tersinggung, kemudian mukul, sekali pukul orang itu bisa wafat, mati. Ini yang siapa menceritakan? Al-Quran Al-Karim. Tapi Nabi Musa alaihissalam dididik oleh Allah sehingga masuk klasifikasi ulil azm
yaitu para nabi dan rasul yang sangat tinggi derajatnya karena kesabarannya, keteguhannya. Inilah yang kita akan bahas kisah Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Sebut, tidak ada. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Dan kami uji mereka dengan nikmat dan kesengsaraan. Sampai pun nikmat kita dapatkan, itu adalah ujian. Berinteraksi dengan siapapun, mereka ini adalah ujian buat kita. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan di antara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. Mampukah Anda bersabar? Wa kana rabbuka basira. Allah Maha melihat, subhanallah. Maka ketika kita sendirian kemudian kita punya pasangan hidup kita adalah ujian buat kita. Kita pun ujian buat pasangan hidup kita. Allah. Ada orang tidak punya pasangan hidup, sudah lama tidak punya pasangan hidup. Siapapun yang di depannya adalah ujian. Di depannya ada orang tua adalah ujian buat dirinya. Dirinya juga buat ujian buat orang tuanya. Allah. Di sini harus kita pahami redaksi Al-Quran, memang ini semua ujian. Anak adalah ujian buat orang tua pun ujian buat anaknya. Ada orang sudah menikah tapi tidak punya anak, itu pun diuji. Dapat anak pun ujian. Allah. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai paradigma visioner yang sifatnya transidental, ghaib. Visioner itu adalah fokus on the future. Kita tidak tahu masa depan, tapi kacamata kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui kisah Nabi Musa ini. Sehingga kacamata kita mempunyai pandangan jauh ke depan. Itulah seorang yang visioner. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah Nabi Musa yang harus kita pelajari, dan bukan hanya buat diri kita, akan tetapi buat anak-anak kita. Maka ini harus direkam betul dan kita harus tebarkan ilmu ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambar daun yang terkena cahaya matahari. Tentu panas. Kalau kita bilang, panas. The first impression-nya adalah kesengsaraan. Panas. Kan gitu kan. Ketika kita panas. Jadi awal yang kita rasakan adalah seakan-akan sengsara, susah, pokoknya hal yang negatif. Tapi dari cahaya matahari ini, daun-daun bisa merekah dan bisa menghasilkan buah. Dari yang kesengsaraan begitu pedih di dalam lembaran hidup kita, dalam perjalanan kita menjalani jalan-jalan hidup dan banyak kerikil-kerikil yang tajam, bahkan kita berdarah, di dalamnya ada hikmah yang luar biasa. Inilah yang akan kita bahas. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, akan jauh lebih baik kalau Bapak-bapak Ibu mencatat. Dan ini mudah-mudahan direkam dan kita akan sebarluaskan. Mudah-mudahan ketika kita mendengar ini fokus, karena inilah kita kajian ayat suci Al-Quran. Kisah daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam dididik. Siapa yang mendidik? Allah. Melalui siapa? Melalui Jibril memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berguru kepada orang Indonesia bilang Nabi Khidir. Khidir dari kalimat akhdar. Khudair itu hijau, seperti yang background saya ini hijau. Khudair itu hijau karena beliau ini mempunyai karomah ataupun mukjizat. Kalau karomah itu buat manusia bisa, mukjizat itu buat nabi gitu kan. Karena debatable, ada yang mengatakan ini nabi, ada yang mengatakan ini adalah wali Allah dan seterusnya. Perbedaan pendapat, saya tidak akan masuk ke situ gitu. Beliau ini kalau di tempat yang gersang, keberadaan beliau bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga hijau. Hijau itu namanya akhdar. Nabi yang menghijaukan Khudair, jadi Khidir gitu. Subhanallah. Nanti Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita lihat surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dari ayat surat Al-Kahfi adalah surat yang ke-18 ayat yang ke-66. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, kamu belajar. Ada orang yang sangat dahsyat mendapatkan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam perjalanannya akhirnya Nabi Musa bertemu. Fawajada abdan, hamba Allah.
min ibadina, dari hamba-hamba Allah, atainahu, kami berikan kepada hamba ini, yaitu Nabi Khidir ini, rahmatan min indina, yaitu rahmat dari sisi kami, maksudnya dari Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan kepada orang ini ilmu petunjuk dari sisi kami. Maka ada orang Indonesia bilang ilmu laduni, pernah dengar itu? Maksudnya laduni dari sisi Allah itu. Karena dia bisa merasakan dan mengetahui seakan-akan hari esok apa yang akan terjadi. Tahu dari mana? Alimul ghaib, dari Allah Azza wa Jalla. Jadi singkat cerita, Nabi Musa bertemulah dengan Nabi Khidir. Dan ini perintah dari mana? Dari Allah. Perlu diingat, zaman saat itu manusia yang paling top lah istilahnya. Manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Yaitu utusan Allah. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah manusia, Masya Allah. Tetapi Nabi Musa, dia belajar kepada Nabi Khidir. Jadi ini adalah sebuah pelajaran pesan. Walaupun Nabi Khidir bukan seorang Rasul yang begitu dahsyat, tetapi Nabi Musa belajar. Jadi kita pun belajar dengan siapapun. Jangan-jangan kita belajar dengan anak kita. Gitu. Allah, ayah saya tentu lebih tua dari saya. Gitu kan. Saya paling nggak suka tuh kalau bapak saya manggil Ustadz Arifin, Ustadz, bilanglah saya ini Arifin lah. Ya. Kamu adalah guru saya walaupun kamu adalah anak saya. Jadi saya teringat ayah saya selalu bilang begitu. Karena saya baru kembali ke Indonesia, gitu. Karena sudah lama tidak ketemu, gitu kan. Kita ajarkan beberapa ilmu-ilmu yang mungkin pemahamannya harus dirubah, gitu kan. Akhirnya belajarlah nih waktu itu gitu. Saya ingat sekali belajar di Islamic Center di Tegal karena kita membangun Islamic Center di sana. Belajar di masjid, kita belajar. Subhanallah. Mungkin kita bertemu dengan orang miskin, tapi dia punya ilmu. Belajarlah dari dia. Mungkin Anda bos, pimpinan perusahaan, tapi ada staf Anda punya ilmu. Belajarlah. Subhanallah. Nah, Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Aku mau ngikut kamu. Ajarkan aku. Kasih petunjuk buat aku. Subhanallah. Nah, mulailah kata-kata yang dahsyat sekali. Lihat kata-katanya. Surat 18 ayat 68. 18, ya, 68 ini kata-kata kunci. Kenapa? Kamu nggak bakal bisa sabar, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ya, yang diingat kata kunci tentang kesabaran 18:68. Surat 18 ayat 68. Orang yang tidak sabar tidak memahami ayat ini. Orang yang bisa memahami ayatnya pendek sekali. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra. Nah, wa kaifa tasbir, gimana Anda bisa bersabar sementara Anda belum tahu hal itu secara utuh, kira-kira gitu. Engkau belum bisa mempunyai ilmu yang cukup tentang itu. Allah. Jadi Nabi Musa minta kepada wahai Nabi Khidir, saya mau belajar. Kasih aku petunjuk ilmu. Karena Nabi Khidir mendapatkan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Khidir? Nabi Khidir mengatakan, qala innaka, Nabi Khidir mengatakan, innaka, sungguhnya kamu hai Musa, lan tastati'a ma'i sabra. Kamu tidak akan mampu bersabar bersama aku. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, surat ini satu-satunya surat yang terbanyak kata-kata sabar. Baru ayat yang lain sabar. Baru ayat sabar, bicara sabar. Jadi sabar diulang-ulang. Ini paling banyak. Tidak ada lagi surat yang terbanyak kata-kata sabar kecuali ini. Sementara kita butuh ilmu kesabaran. Dan banyak sekali termasuk kita, saya lah gitu. Saya pun masih belajar kesabaran. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kenapa demikian? Karena ilmu kesabaran bukan seperti ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia gitu kan. Karena kebetulan saya dulu mengajar tingkat SMP SMA matematika, mengajar fisika gitu. Ya, taruhlah saya mengajar tahun dulu ya, mengajar memuai seandainya 100 gram besi murni dinaikkan jadi 100 derajat Celcius akan terjadi apa? Itu ada rumusnya tuh. Saya ngajarin tuh. Kalau grade seperti ini, level ini, tidak mungkin saya ajarkan apakah kalori itu, tidak mungkin. Kenapa? Karena udah tahu semua. Jadi tidak mungkin ilmu itu downgrade. Anak kelas 1 SD kita belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, berapa? 4 tambah 4, 8, apapun namanya.
Gak mungkin hal itu kita ajarkan kepada anak kelas 6 SD. Anak kelas 6 SD mengatakan, saya sudah tahu. Skill. Ada orang bisa main gitar atau piano dengan lagu-lagu klasik. Gak mungkin kita ajarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita udah tahu. Apalagi basket. Wah, dia bisa main basket. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Main basket. Kemudian kita ajarkan bagaimana cara membawa basket. Padahal dia udah jago main basket. Udah tahu, ini mah udah tahu. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak mungkin downgrade. Yang sudah tahu ya sudah tetap. Tapi kesabaran tidak mungkin saya sudah tahu. Sekarang sabar, besok belum tentu sabar. Beda ilmunya. Nggak mungkin kita ajarkan kepada bapak-bapak ibu semua yang ada di sini membaca A, B, C, mengenal huruf, nggak ada yang datang. Gitu. Seandainya saya bikin Zoom, mengenal huruf, nggak ada yang datang. Udah pada bisa baca. Kira-kira gitu. Udah tahu, kira-kira gitu. Nah, tapi ilmu kesabaran tidak ada istilah sudah tahu. Sekarang Anda bisa sabar, besok belum tentu sabar. Karena ilmu ini bukan covernya cognition, tapi affection. Karena ilmu ini bukan covernya di sini. Bukan hanya tataran knowledge, tapi juga tataran hati, rasa. Kalau hanya knowledge doang mudah. Maka yang saya ajarkan kepada bapak-bapak ibu hari ini bukan mentransfer knowledge, tapi harus dihayati, dipahami. Itu namanya iman. Iman naik turun kayak gitu. Baik, kembali lagi. Supaya kita mengerti. Jadi kalau bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya orang pemarah, mukul orang, hajar orang, pokoknya pemarah. Seandainya saya diberikan dua opsi, mana yang baik, mana yang terpuji. Satu, A, bertutur kata yang baik, bersabar. B, marah-marah, mukul orang, maki-maki orang. Pasti saya milih yang A. Walaupun saya itu pemarah. Ada orang satu, dia pelitnya luar biasa. Disuruh milih mana yang tercela, mana yang terpuji. A, dia sikapnya adalah selalu menolong orang, dermawan. Yang B, pelit, perhitungan. Mana? Pasti si pelit tadi, yang orang pelit tadi mengatakan yang terpuji adalah yang A, yang B nggak boleh pelit. Dia sendiri tidak ingin pelit, padahal orang yang mengatakan tidak ingin pelit adalah orang pelit. Jadi pengetahuan itu bukan di sini dalam hal ini, tapi di sini. Ilmu kesabaran itu bukan di sini, tapi di sini. Inilah yang disebut dengan kesusahan untuk melakukan kesabaran. Maka kita harus butuh cahaya. Cahaya itu apa? Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita belajar tentang kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa dikatakan, kamu nggak bisa bersabar. Nabi Musa mengatakan, aku insya Allah bersabar. Ini kata-kata Nabi Musa. Aku insya Allah bersabar. Padahal dikatakan, innaka sungguhnya engkau lan sekali-kali. Kalimat lan tastati'a, sekali-kali Anda tidak akan mampu ma'iya sabr, bersama aku dalam keadaan sabar. Nah, kata kuncinya tadi apa? 1868. 1868. Ingat-ingat tuh 1868. Pegang itu. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana, hai Musa, kamu bisa sabar, kamu nggak punya ilmu yang cukup tentang itu. Kamu belum mengerti hal itu secara utuh. Karena kita hanya mengerti secara parsial, sepotong-sepotong saja. Maka sesungguhnya orang yang tidak bisa bersabar, karena dia memahami yang sepotong. Orang yang bisa bersabar, dia memahami secara utuh. Yang tidak sabar, dia memahami sepotong-sepotong. Maka kata-kata inilah ketika kita marah, ingat-ingat 1868. 1868 kata-kata kunci dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Kata-kata Nabi Musa langsung menjawab. Qala, Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabira. Hai Nabi Khidir, wahai guruku, insya Allah dengan izin Allah aku bisa bersabar, engkau akan mendapatkan aku. Wala a'si laka amru. Pokoknya saya manut, tidak mau nolak apapun yang disuruh engkau wahai guruku, wahai Khidir, saya terima. Subhanallah. Ini penting sekali buat kita. Apa kata-kata? Akhir berjalan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini pelajaran yang luar biasa. Pada ayat selanjutnya, ada aturan main. Nah, ini ada aturan main pada ayat yang ke-70.
Ayat yang ke-70 aturan mainnya, pokoknya kamu nggak boleh komplain, nggak boleh ngomel, nggak boleh marah, apapun bahasanya. Manut aja, terima aja, sabar ya, kira-kira gitu lah. Kalau kalau kamu emang mau ikut aku, fala tas'alni an syai'in. Kalimat syai'in itu satu pun sedikit pun jangan pakai nanya, kira-kira gitu. Karena syai'in. Sedikit pun Anda tidak boleh nanya, nggak boleh komplain, udah terima aja, sabar. Hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sampai aku kasih tahu kamu. Ini maksudnya begini. Nah, sampai aku ngasih tahu itulah yang disebut dengan yang cukup ilmunya. Ataupun bahasa yang lain kita mendapat hikmah di balik itu. Subhanallah. Jadi aturan main dari seorang guru kepada murid, yaitu Nabi Musa muridnya. Gurunya apa? Nabi Khidir. Pokoknya kamu falatasani, pokoknya jangan nanya. Kalau kamu ikut aku, nih kalau ingin ikut aku, falatas alni. Pokoknya jangan nanya, jangan komplain. Kok gini? Kenapa begini? Kok gak usah marah lah, gitu. Jangan pakai marah gitu. Pokoknya jangan sampai nanti aku kasih tahu seutuhnya. Ingat pada ayat sebelumnya, gitu kan? Pada ayat sebelumnya bahwasanya pada ayat 168 kamu bagaimana bisa bersabar? Kamu belum punya ilmu yang cukup tentang hal itu. Coba Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada problematika masing-masing. Yang mana problematika itu sangat mengganggu Anda. Taruh di pikiran Anda. Katakan ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 68. Saya mengatakan pada diri saya, hai Arifin, kamu sekali-kali tidak bisa bersabar menghadapi masalah ini. Karena kamu belum mengerti di balik masalah ini ada apa. Nah, kira-kira gitu lah bahasa yang lain. Hai Arifin, saya ngomong pada diri saya, kamu tidak akan bisa bersabar. Karena kamu belum mengerti di balik ini ada apa. Bahasa yang lain, kita balik, sabarlah. Ada hikmah yang dahsyat di balik ini. Udah ikutin sabar. Nah, kira-kira gitu. Ini ayat yang ke-68. Maka ketika Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir, aturan mainnya pokoknya kamu nanya, berarti menunjukkan Anda marah dan tidak bersabar. Tunggu, sabar sampai aku kasih tahu seutuhnya. Berjalan. Mulailah episode 1. Yaitu ayat yang ke-71. Fantalaqa, akhirnya berdua itu hatta idza raqiba fis safinah kharaqaha. Nah, ini dahsyat. Ini gambarannya ini orang-orang para nelayan tahu, Nabi Khidir. Dia disambut. Para nelayan disuruh ikut masuk kapal, mencari ikan. Subhanallah. Masuk kapal mencari ikan, tiba-tiba Nabi Khidir ngerusak itu pohonnya. Dilobangin. Iseng banget gitu. Marah Nabi Musa. Nabi Musa background-nya memang dia orang temperamental, gampang marah dan sensitif gitu. Wah, hal yang negatif cepat bereaksi gitu. Cepat bereaksi. Bahasa saya adalah sumbu pendek gitu. Sumbunya pendek meledak gitu. Lubang itu sudah kapalnya bukan punya mereka cuma numpang, malah dirusak punya orang. Kalau akhirat tali itu kata Nabi Musa, Nabi Khidir, kok gini? Ente mau menggelamin semua orang ini, satu kapal ini ente tenggelam, kok begini? Itu kenapa dirusak? Udah gagal nomor 1. Karena apa? Karena Nabi Musa udah ngeritik, kenapa kamu rusak? Apakah kamu ini akan membuat kesalahan yang besar? Bisa tenggelam semuanya. Kan ini gambaran. Jadi, apakah Anda lubangin itu supaya mereka tenggelam? Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu memang benar-benar ini kesalahan yang fatal. Bisa tenggelam nggak jadi nyari ikan, nggak jadi nyari nafkah gitu. Yang harus dapat rezeki malah nggak dapat rezeki. Bukan nggak dapat rezeki doang, rugi. Kenapa? Harus ngebenerin tuh kapal. Kamu ini gimana sih? Apa kata-kata Nabi Khidir? Subhanallah. Tuh kan, nggak bisa sabar kamu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Logika kita, logical thinking kita aktif. Kapal untuk cari ikan, dilobangin. Ya kita marah. Karena konsekuensinya nggak jadi ke laut ngebenerin itu kan. Boro dapat ikan, malah rusak, malah dibener, keluar kos kasar gitu. Berarti rugi. Nyusahin banyak orang.
Ya kalau nelayan kan di balik itu ada istrinya, ada anaknya, makannya gimana mereka? Nyari nafkah gitu. Nah, inilah mulai berpikir, kasih message ke sini pesan, mulai marah. Kok gini? Marah. Apakah kamu ini menyebabkan mereka tenggelam? Langsung, ini SP1, surat peringatan 1. Qala alam aqul innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan kepada engkau, hai Nabi Musa, kamu itu tidak akan mampu bersama aku bersabar. Kamu tidak akan mampu bersabar bersama aku. Astagfirullahaladzim, lupa. Nabi Musa lupa. Karena Nabi Musa tidak mengerti kasus yang dihadapi. Ini kalau jadi rusak, kenapa tidak ngerti? Maka itu lihat ayat 68, ingat saya katakan ini kunci, ini kunci, ini kunci. Kuncinya apa? Yaitu kamu tidak akan mampu bersabar karena belum punya ilmu yang cukup tentang itu. Belum mengerti seutuhnya tentang itu. Karena Nabi Musa tidak tahu apa di balik kerusakan kapal ini, belum tahu. Ketidaktahuan inilah yang disebut dengan hikmahnya hilang. Subhanallah. Dengan bisa sampai pikiran itu. Apa kata-katanya Nabi Musa? Aduh, salah. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Mohon maaf. Jangan engkau hukum aku gara-gara ini aku dipecat jadi murid, kira-kira gitu kan. Jangan engkau hukum aku karena aku lupa aturan mainnya gitu. SOP-nya lah gitu. Aku lupa aturan mainnya. Wala turhiqni min amri usri. Jangan bikin aku susah. Gara-gara ini aku jadi nggak belajar dengan engkau. Maaf, aku salah. Diakui. Mampukah kita mengakui sebuah kesalahan? Jadi aku lupa. Lanjut. Fontolaku, jalan lagi. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini lebih mengerikan lagi. Bahasa yang lain lebih sadis. Sadis. Ngeri banget. Hatta idza laqiya ghulaman. Ini kacau banget. Faqatalah. Sampai ketika dua orang ini ketemu anak kecil. Ya, belum akil balik. Gulam itu ya umur teenager lah, masih anak-anak. Katalah, dia bunuh, faqatalah, maka dia bunuh. Astagfirullahaladzim. Gimana enggak marah Nabi Musa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Laqad ji'ta syai'an nukur. Marah Nabi Musa. Kenapa anak kecil? Enggak ada haknya Anda membunuh. Gitu. Kenapa? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Berbicara menghilangkan nyawa. Di dalam Islam dibolehkan. Maka istilahnya Anda boleh membunuh apabila orang itu membunuh. Ini hukum Islam. Maka bahasanya aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Nabi Musa mengatakan, mengapa engkau membunuh orang manusia yang bersih? Bukankah dia tidak membunuh orang lain? Bukankah orang ini tidak membunuh orang lain? Maksudnya membunuh orang lain gimana? Jadi begini, oke, kita akan keluar dulu dari sini. Ada beberapa orang kriteria yang halal darahnya. Damu muhdar istilah dalam fikih itu. Maksudnya boleh dibunuh. Salah satunya adalah satu, orang yang membunuh orang lain, maka dia dibunuh. Keberadaannya, eksistensinya hilang. Boleh dibunuh. Tapi bukan kita yang mengeksekusi, itu negara. Ya, bukan kita, nggak boleh kita. Negara. Orang yang punya pasangan hidup, dia berzina. Itu keberadaannya sudah tidak ada lagi di muka bumi. Dia udah punya pasangan hidup, dia selingkuh, berzina, itu dihukum mati. Artinya eksistensinya sudah tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla, dihukum mati. Orang yang murtad, itu pun demikian. Kafir harbi, orang yang memusuhi dan memerangi, orang kafir yang memerangi Islam, itu juga ada lagi di dalam beberapa fikih. Orang yang menghina-hina Nabi, apalagi menghina Allah, itu damu muhdar. Jadi ini ada kriteria-kriteria yang dibolehkan. Para koruptor yang disebutkan qatut tariq. Koruptor itu masuk dalam klasifikasi qatut tariq. Pemerkosa itu qatut tariq, itu semua hukumnya mati dalam Islam.
Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kenapa redaksi Al-Quran tentang anak kecil, aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafs. Hai Nabi Khidir, kenapa kamu bunuh anak kecil? Anak kecil ini bersih, suci, nggak punya dosa, dan dia tidak membunuh orang lain. Nah, kok membunuh orang lain? Karena di dalam hukum Islam, kalau dia membunuh orang lain, dia boleh dibunuh, kira-kira gitu. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu ini, hai Nabi Khidir, betul-betul telah melakukan hal yang besar kemungkarannya. Kenapa ngebunuh orang? Marahlah Nabi Musa. Bayangkan. Berarti kematian kan? Yang pertama masalah aset harta hilang. Ya. Yang kedua aset, maksudnya perahu tadi. Yang kedua jiwa yang hilang. Langsung ini adalah pelanggaran dari kesepakatan antara guru dan murid. Apa itu? Wala alam aqul laka innaka lan tastati'. Bukankah aku sudah katakan kamu tidak akan bisa bersabar bersama aku? Siapa kata-kata ini? Dari siapa? Dari Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra. Bukankah aku sudah mengatakan kepada engkau, hai Nabi Musa, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Salah lagi, aku lupa aturan itu. Nabi Musa emosi meledak sehingga tidak bisa bersabar. Karena logikanya berpikir. Ngasih message ke sini, marah, meledak. Di sini namanya pendekatan kausalistik materialistik. Namanya di sini. Orang nggak salah, anak kecil lagi bersih, suci, dia nggak pernah bunuh orang, malah dibunuh. Gimana sih? Jadi dari sini langsung marah, akhirnya dikritik dan seterusnya. Diingatkan oleh Nabi Khidir, bukankah aku kasih tahu kamu nggak bisa bersabar. Astaghfirullahaladzim, salah lagi aku Nabi Musa. Lupa lagi. Saking malunya Nabi Musa mengatakan, aduh saya lupa. Kenapa aku bisa begini? Apa kata Nabi Musa? Fala in sa'altuka an syai'in. Pokoknya kalau habis ini aku tanya lagi, ba'ana fala tusahibin. Oke lah, saya dapat SP3 lah kasarnya gitu. SP1 udah. Ini SP2 nih. Surat peringatan kedua. Maka dia udahlah, memang aku nggak mampu, apa yang kamu katakan benar, apa ya sudahlah, kita udah nggak gaul lagi. Engkau memperbolehkan aku tidak menyertai kamu lagi. Nggak masalah lah. Mau diapain lagi? Udah SP3 nih. Karena memang aku tidak mampu. Gitu. Jadi kata-katanya in sa'altuka, kalau aku nanya an syai'in, kalimat in itu sesuatu apapun, segala sesuatu apapun, maka engkau boleh melarang aku untuk berteman dengan engkau, kira-kira gitu. Udah dilepas. Nah, ini yang harus kita. Kenapa? Sesungguhnya engkau qad balagta min ladunni udhra. Engkau sudah cukup menerima saya salah, memang ini alasan saya salah, memang udah cukup lah. Artinya apa? Udah SP1, SP2 udah cukup lah. Masuk dari SP1 semua, SP berapa lagi? Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini episode pertama tentang perahu, episode kedua tentang jiwa, nafs. Lanjut. Fantalaqo, akhirnya dua orang ini berjalan lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Dia masuk sebuah desa, sebuah negeri, dia minta makan karena dia kelaparan, kehausan. Istat'ama, keduanya minta. Biasanya di mana-mana budayanya adalah ketika ada orang asing, warga setempat itu memberikan makan dan memberikan servis. Kita tuan rumah ada tamu, paling tidak kita kasih minum, kasih makan, apalah kita hormati. Kalau dalam Islam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Allahu Akbar. Ya. Nah, di dalam hal ini, kalau kita di kampung lah di Indonesia nih, entah di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Sulawesi, dimanapun berada, biasanya kalau orang-orang kampung itu datang, ada orang ke rumah sini silakan makan, pasti gitu. Saya ke daerah Jeneponto di daerah Sulawesi sana, Masya Allah. Bagaimana orang Sulawesi sana sangat menerapkan hadis Rasulullah SAW, sudah turun-menurun. Apa itu? Sangat respect, sangat menghormati tamu. Nggak boleh keluar kecuali makan. Gitu. Maka jarang, relatif tidak ada restoran di sana itu. Di Jeneponto gitu kan. Allahu Akbar, dahsyat. Nah ini Nabi Musa dan Nabi Khidir minta makan. Fa'abau.
ayudayyifuhuma, malah ditolak, dihardik, diusir untuk menjadikan dia tamu. Kalau kita kan marhaban, welcome, ahlan wa sahlan, menjadi keluarga kita. Ahlan itu mudah, ahlan itu keluarga, sahlan itu mudah. Engkau jadi keluarga aku. Kalau bahasa ahlan wa sahlan itu kalau bukan hanya sekedar welcome, maksudnya dengan mudah aku dengan senang engkau menjadi keluarga aku. Ahlan itu adalah keluarga. Ya. Ini enggak. Dua-duanya malah diusir. Kejam sekali nih. Jadi warga di situ pelitnya luar biasa. Udah gitu galaknya luar biasa. Harga diri Nabi Musa dan Nabi Khidir, waduh, dicampakkan, diinjak-injak. Ya sudahlah. Nabi Musa nggak komen, diem aja. Diapain? Nggak boleh ngomel. Udah dihina orang, dicaci maki orang. Gitu kan. Lanjut. Nabi Khidir diam, Nabi Musa diam. Dia nggak mau ngomong lagi. Karena kalau sudah ngomong lagi, dia udah di SP3, udah keluar, nggak belajar lagi, nggak bisa berguru lagi. Apa? Fawajada fiha jidar. Kemudian dua orang ini di kampung itu ada sebuah bangunan, yaitu dinding yang sudah mau hancur. Yuridu ayyang qadda fa'aqar. Kemudian mau hancur, mau runtuh. Nabi Khidir merenovasi tembok itu, jidar itu tembok. Nabi Musa kaget. Kamu ini harga diri kamu gimana? Kira-kira gitulah gambarannya. Udah kita dihina, dicaci maki, diusir, malah kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Seakan-akan gitu. Maka bicara pride yang harga diri. Apa kata-kata Nabi Musa? Qala law syi'ta lattakhadna 'alaihi ajran. Kalau kamu mau, kita punya harga diri, kita udah kerja, kita dapat uang, dapat upah. Dengan upah ini kita bisa makan minum, nggak minta-minta kepada mereka, kira-kira gitu. Marah Nabi Musa, ini pride. Bicara harga diri, woi siap saya. Udah dihina. Ibaratnya, masa kita berbuat baik kepada orang yang jahatin kita? Kira-kira gitu lah. Dia udah nyakitin kita, masa kita berbuat baik? Enggak dah. Gitu. Harga diri kita bisa punya tenaga, kita bisa renovasi, punya uang, kita bisa beli makanan, nggak usah minta-minta kepada mereka. Sorry aja, kira-kira gitulah berbicara. Udah, disinilah SP3 terjadi. Kalau Nabi Khidir mengatakan hadza firaqu baini wa bainak. Kata Nabi Khidir, emang inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Astagfirullahaladzim. Lupa Nabi Musa. Allah. Lupa. Subhanallah. Jadi nggak bisa menahan. Kamu udah meledak deh. Akhirnya Nabi Khidir sekarang ini ya. Nah, ingat ayat yang tadi 68 tadi ya. Saya bilang ini kunci, tolong perhatikan kata-kata yang pendek. Bagaimana Anda bisa bersabar? Engkau belum mengerti hal itu secara utuh. Engkau belum cukup ilmu tentang itu, kira-kira gitu. Maka Nabi Khidir mengatakan, oke, saya akan kasih tahu ya. Yang kasus pertama perahu, kasus kedua anak kecil yang dibunuh, yang kasus ketiga tentang bangunan atau tembok yang akan runtuh, kita renov, kita benerin. Saya akan kasih tahu. Sa'udnabbi'uka, saya akan kasih bitawi di malam tastati' alaihi sabr. Aku kasih tahu hal-hal tadi, kasus-kasus tadi yang mana kamu tidak mampu bersabar. Satu-satu diterang. Nah, apa yang terjadi? Amma safina, berbicara tentang kapal tadi. Sesungguhnya kapal ini, nelayan-nelayan itu orang-orang miskin. Fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Mereka memang mencari nafkah ke laut, orang-orang ini. Fa'aradtu an aiba, dan memang aku ingin merusak perahu ini. Untuk apa? Wakana waru'amna. Karena nanti di laut itu ada malik ya'khudh kullu safinatan ghasba. Karena ada, kalau bahasa kita, pembajak laut gitu. Pembajak, ada seorang raja yang menguasai, punya pasukannya di laut, tapi itu bisa dibajak kapalnya, dibunuh orangnya, diambil kapalnya, diambil ikannya, semua habis. Nabi Musa ngedengarannya. Astagfirullahaladzim. Baru tahu. Ada hikmah di balik itu. Maka itu, kalau ini berangkat mereka mencari ikan, ternyata di laut itu ada seorang yang mengerikan dengan pasukannya. Malik itu adalah seorang raja. Dibantai semua itu nelayan. Habis. Istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Hartanya habis, mau makan dari mana? Kapalnya pun diambil, yang bagus-bagusnya diambil. Gitu. Nabi Musa
baru ngerti. Ya, mungkin kalau bahasa gaulnya, ngobrol dong, ngasih tahu. Namanya juga ujian, nggak dikasih tahu jawabannya. Kalau orang Jawa bilang, mbok kondo-kondo gitu kan. Mbok kasih tahu gitu. Baru terbuka. Ini kasus yang pertama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, baru dibuka ini, kenapa kamu tidak bersabar? Ingat ayat 68, karena belum cukup ilmu tentang hal ini. Nabi Musa nggak tahu ada seorang pembajak laut yang menguasai laut itu dan akan membunuh semua dan seterusnya. Nggak tahu, ya kalau tahu mah dia akan sabar, ya sudah, enggak apa-apa kan. Dia itu. Sekarang yang kedua, wa ammal gulam, sementara anak yang kecil ini yang kena fakana abawahu, kedua orang tuanya, abawahu, kedua orang tuanya itu bapak ibunya, mu'minaini, orang yang sangat soleh, sangat taat, orang-orang beriman. Dia orang soleh. Terus kenapa kamu bunuh? Karena anak ini kalau dia tumbuh kembang sampai dewasa, dia akan menjadi kafir, musyrik, dan mengajak kedua orang tuanya kepada kemusyrikan dan kekafiran. Jadi fahoshina, dan kami khawatir ayyurhiquhuma, anak kecil ini nanti akan besar, akan membebani, menjadikan bapaknya, ibunya masuk neraka semua, akhirnya tughyan wa kufra, bisa menjadikan orang tuanya menjadi kafir. Maka anak ini wafat sekarang, subhanallah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi orang yang soleh ini tetap soleh. Fa'aradna ayyubdilahuma, dan Allah Subhanahu wa taala gitu kan akan menggantikan, nanti kan yang ini anak kecil ini sudah meninggal, akan digantikan ada dengan anak yang lebih baik. Khair minhu itu lebih baik daripada anak yang tadi. Lebih baik dan lebih suci, lebih bersih, zakah wa aqrabur rahmah. Lebih suci, lebih baik, lebih soleh, dan sangat mencintai. Nah, nanti anak yang meninggal digantikan dengan anak yang lain, lebih soleh, lebih sayang, lebih beriman, lebih suci. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka skenario satu keluarga semua masuk surga. Karena yang pertama adalah anak kecil belum tahu apa-apa, dia dibunuh oleh Nabi Khidir, dia akan masuk surga karena dia belum apa-apa, yaitu nafsu zakiyah, yaitu jiwa yang suci. Nanti orang tuanya punya anak yang kedua ini akan menjadi soleh, membawa anak bapak ibunya kesolehan, semuanya akan masuk surga. Kira-kira gitu loh. Allah terbuka Nabi Musa. Karena tidak tahu. Kenapa Nabi Musa marah? Karena tidak mengerti di balik ini ada apa. Saya teringat dengan kisah dalam kitab yang saya baca gitu kan, di luar ini semua gitu kan. Itu dialog antara Allah dan malaikat. Malaikat itu diperintahkan untuk mengambil nyawa. Katakanlah ke bumi, siapa? Ternyata ada dua. Ibu dengan anak bayi kecil itu. Ditanya, mau mana yang engkau ambil? Kasihan anak kecil, kasihan. Kalaupun diambil nyawa, ya Allah mudah-mudahan diambilnya ibunya aja dah. Anaknya jangan kasihan. Kan gitu. Oh, akhirnya ya sudah, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ambillah nyawa ibu ini. Sudah sekian lama, gitu kan. Tiba-tiba bagaimana cerita sudah sekian lama gitu kan. Malaikat ini diperintahkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla mengambil seorang yang penguasa, yang sangat lalim, sangat zalim, diambil nyawanya, boom. Dan dengan senang orang itu ngambil nyawa. Kenapa malaikat itu ngambil nyawa? Karena orang itu kezalimannya luar biasa, merugikan rakyatnya lah, misalnya. Kezalimannya selalu, kemaksiatan dan kezalimannya dahsyat, maka ambil nyawa biar merasakan balasan Allah. Karena orang yang sangat angkuh, sombong, dan maksiatnya luar biasa. Ditanya, bayangkan pertanyaan ini, tahukah itu siapa? Ya nggak tahu. Ya kan nggak dulu ada seorang bayi dan seorang ibu. Itulah bayi itu yang sekarang kamu ambilnya. Ini nih kisah-kisah yang saya dapatkan, saya pernah baca dalam kitab. Bayangkan, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kadangkala ada yang hilang dari kita, keluarga kita hilang. Itulah lebih baik. Karena kita tidak tahu kenapa. Bisa jadi kalau dia masih hidup berbuat kemaksiatan dan kemaksiatan jauh lebih buruk gitu. Maka diwafatkan sekarang. Kira-kira gitulah gambaran. Ini kasus yang kedua. Sama mungkin orang tidak punya anak.
Bisa jadi itu lebih baik, kan kita tidak tahu. Karena kasus ini harus kita buka, kita interpretasikan, kita aktualisasikan maknanya. Disesuaikan dengan sekarang. Nah, sekarang kasus yang terakhir yang tadi tentang harga diri. Wa'mal jidar. Sementara kemudian Nabi Khidir menceritakan tentang tembok. Wa'mal jidar, yaitu tembok ini. Fakana, dulunya dia, itu kan punya orang yang soleh. Orang soleh ini punya anak kecil. Lihulamaini yatimain, ada 2 anak kecil, anak yatim. Fil Madinah. Wa kana tahtahu kanz, di bawah jidar ini, di bawah dinding yang besar ini ada harta karun. Yang mana harta karun ini punya 2 anak ini, anak yatim yang anak-anak kecil ini. Jadi ada 2 anak yatim kecil, ini hartanya. Fakana abuhuma, dulunya kedua orang tuanya itu ayahnya salihah. Orang tuanya itu soleh. Jadi kesolehan orang tuanya bisa memprotek keturunan. Ingat itu. Kesolehan orang tua bisa melindungi anaknya. Jadi Nabi Khidir dikasih tahu oleh Allah, di bawah ini ada harta karun yang mana harta ini milik kedua anak yatim. Dulunya bapak kedua anak yatim ini setelah meninggal adalah orang yang sangat soleh. Fa'arada rabbuka, dan Allah ingin ayyablugha, nanti kalau kedua anak yatim ini sudah dewasa, ayyablugha asyuddahuma, maka diambil harta ini. Yastakhrijakan semua, dia akan ambil. Jadi tidak diambil oleh warga desa yang tadi pelit, yang perhitungan, yang matre tadi. Kalau ini ditumbang, nanti mereka tahu ada ini, diambil mereka. Udah tahu mereka pelit, kira-kira gitulah gambar. Ini bahasa saya. Nah, inilah gambaran. Sampai di sini baru kita bisa mengerti ayat yang ke-82. Maka Allah SWT ingin diambil oleh anak ini, melindungi. Maka Nabi Khidir semangat merenovasi itu karena dipikirnya ada anak yatim, kita lindungi, kasihan anak-anak yatim. Harta ini buat anak yatim. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita kalau ada anak yatim kita upayakanlah, kita perhatian. Ya, ada kata-kata yang luar biasa dari Nabi Khidir. Hada ta'wilu malam tastati' alaihi sabra. Hada ta'wil, itulah tafsiran-tafsiran malam tastati' alaihi sabra. Inilah hal-hal yang kamu belum tahu sehingga kamu tidak mampu bersabar karenanya. Karena ketidaktahuan kita, maka kita tidak bersabar. Maka membangun karakter kesabaran adalah kita iman pada hal yang gaib. Hal kita, sementara Nabi Khidir pun tidak mampu bersabar kalau dikasih tahu juga. Kenapa? Kata-katanya dari mana? Lihat redaksinya. Wa ma fa'altuhu an amri. Kata-katanya, aku nggak bisa ngerjain itu dari diri aku sendiri. Aku nggak mungkin ngerjakan itu gara-gara dari aku, karena dari Allah. Allah ngasih tahu, akhirnya kita bisa. Jadi, wa ma fa'altu, sekali-kali aku tidak akan bisa melakukan hal ini semua kecuali memang dari kemauan Allah, bukan dari keinginan aku, dari kemauan aku. Jadi kalau nggak mungkin dari kemauan aku, masa saya ngerusak kapal, masa saya ngebunuh orang, masa nggak mungkin lah. Jadi ini kemauan siapa? Kemauan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita buka, diaktualisasikan. Jadi sampailah ayat kisah ini sampai terakhir, yaitu pada ayat yang ke-82. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita aktualisasikan sekarang. Kasus yang pertama, ketika Nabi Musa menghadapi Nabi Khidir merusak aset, berarti kan harta. Harta ini hilang, marahlah. Karena efek hilangnya harta ini di pikirannya siapa? Nabi Musa, kasihan anak istrinya, apalagi miskin dan seterusnya. Siapa yang mengaktifkan akal ini? Yaitu Allah Azza wa Jalla yang mengaktifkannya. Gitu. Berpikir siapa yang mengaktifkan pikirannya? Allah Azza wa Jalla. Berpikir. Yang mengaktifkan akal. Tapi akal ini mengatakan hukum kausalistik. Dirusak, udah bagus-bagus dirusak, bikin kerusakan, kerugian, menyebabkan kerugian bukan hanya nelayan tenggelam, tapi juga anak-anaknya tidak bisa makan, istrinya tidak bisa makan. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata akal kita terbatas. Maka
kerangka berpikir keterbatasan kita harus kita akui. Saya sudah pakai jemari ya. Ya, kita akan bangun, sekarang saya akan bangun paradigma kesabarannya. Nah, Allah yang mencipta langit dan bumi serta sisinya. Yes. Jadi satu, Allah yang mencipta. Yang kedua, kalau yang mencipta, maka dia yang punya. Dua, dia yang punya. Dia yang punya, maka dia yang mengatur. Segala puji kepada yang punya. Semua pujian. Enggak ada. Karena dia maha baik. Ada yang enggak sepakat bahwa Allah enggak baik? Enggak ada. Pasti sepakat semua Allah maha baik. Nah, maka semua yang terjadi adalah yang terbaik. Walaupun kita menggerutu akal kita mengatakan, ini enggak benar. Enggak benar. Harusnya begini, harusnya begini kan. Tapi terjadi kepahitan gitu kan. Dalam lembaran hidup kita, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kenapa? Iman dengan Allah yang maha baik, yang mengatur segala kehidupan ini, pasti di dalamnya ada kebaikan. Kita tidak akan mampu bersabar. Ingat 68, surat ayat yang ke-68. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana ente bisa sabar? Bagaimana engkau wahai Musa bisa bersabar? Engkau belum punya ilmu yang cukup tentang hal itu. Kita kurang harta. Jelas kita akan menjadi menggerutu. Kenapa begini? Kenapa? Harusnya proyek dapat, nggak dapat. Apalagi dengan COVID-19 ini. Ekonomi melemah. Apa hikmah di balik ini? Mohon maaf, ini agak sensitif. Negara Republik Indonesia sudah ribuan triliun bahkan. Gitu kan. Hutang. Anak cucu kita susah. Kira-kira gitu. Ini sebuah musibah. Pasti di balik ini ada hikmah yang luar biasa. Kita belum tahu. Karena bicara aset ini. Yang kedua bicara nyawa. Anak kecil nggak punya dosa, dibunuh nafsan zakiyah. Jiwa yang anak kecil kan nggak punya dosa. Kata-kata bighairi nafs, kenapa istilahnya bighairi? Karena dia belum pernah membunuh orang. Jadi bicara jiwa. Hilang. Nah, kalau diaktualisasikan sekarang meninggal dunia. Ataupun orang belum punya pasangan hidup. Ataupun orang punya pasangan hidup, dia belum punya anak. Dan seterusnya. Ini kan menjadi masalah. Ataupun orang punya penyakit. Kita harus sabar, di balik penyakit ini luar biasa hikmahnya. Apa itu? Dosa-dosa yang dihilangkan. Tidak ada satupun penyakit yang pada walaupun itu cuma duri, syaukah, yushakuha gitu. Dalam hadis itu seorang yang mendapatkan kesulitan apapun, wala nasbun, wala hammin, wala ghammin, hatta syuka yushakuha. Jadi semua yang menyengsarakan kita, hadiahnya dari Allah adalah dihapuskan dosa-dosanya. Keren banget gak sih? Tidak ada hikmah yang dibalik itu. Tapi tidak sederhana itu. Itu kan message, ada pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata hikmahnya luar biasa. Bayangkan Allah SWT ingin membawa orang ini semua ke dalam surga. Dengan cara apa? Diwafatkan. Sekarang banyak adanya COVID-19 orang wafat. Ingat, itu mati syahid selama dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia dapat hadiah. Hadiah dari Allah, bonus. Bagaimana tidak menggembirakan? Sama gitu. Jadi kasus yang kedua ini yaitu dibunuh anaknya itu kita aktualisasikan. Musibah apapun yang merenggut nyawa kita ataupun hampir merenggut nyawa kita. Si fulan mendapatkan penyakit kanker sekalipun gitu kan. Atau gejala kanker lah gitu kan. Ada indikasi kanker. Wah, jangan drop, ngapain? Sampai pun Anda melihat orang sehat, belum tentu kita mati duluan. Yang gejala kanker atau kena kanker, bisa jadi yang sehat meninggal duluan, kita tidak tahu. Dan kematian itu membawa berkah buat kita. Kenapa? Kita berhenti daripada kemaksiatan. Ya, subhanallah. Maka apapun, wahai ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang belum punya anak, bersabarlah. Di balik itu, bisa jadi Anda kalau punya anak-anaknya menjadi orang yang sangat durhaka, mengajak para Anda ke durhakaan, bisa jadi ini kisah daripada yang diceritakan oleh Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa, dari hidayah dari Allah. Bersabarlah gitu. Kita tidak tahu mana yang terbaik. Yang terbaik adalah al-khair fi ma akhtarallah. Yang terbaik adalah yang dipilih oleh Allah, bukan yang dipilih oleh kita. Karena akal kita terbatas. Dan Allah maha baik. Lihat, perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini diri kita. Kita mencintai diri kita. Pasti kita mencintai diri kita. Tidak mungkin kita tidak mencintai diri kita.
Ini keluarga kita. Kita pasti mencintai keluarga kita. Nggak mungkin nggak mencintai keluarga kita. Oke, saya balik lagi. Ini diri kita. Kita mencintai diri kita. Nah, ada Allah. Ini kita, ini ada Allah. Allah mencintai diri kita? Yes, yes, yes. Pasti Allah mencintai diri kita. Kita mencintai diri kita? Iya. Sekarang bandingkan antara Allah dan kita. Mana yang lebih cinta? Jawabannya pasti Allah. Allah lebih cinta kepada diri kita daripada kita sendiri. Siapa yang menggerakkan ratusan juta sel paru-paru kita? Allah. Siapa yang menggerakkan kelopak mata kita? Kita enggak. Secara otomatis. Betapa Allah lebih cinta kepada diri kita daripada kita sendiri. Nah, sekarang ini keluarga kita. Kita mencintai keluarga kita. Ini Allah mencintai keluarga kita. Siapa lebih dahsyat cinta Allah apa cinta kita? Cintanya kita kepada keluarga kita atau cintanya Allah kepada keluarga kita? Pasti cintanya Allah kepada kita. Nah, apapun yang terjadi, itu sudah qadar Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu yang terbaik, karena Allah maha baik. Ini yang harus dibuka pikiran kita, sehingga kita mampu bersabar. Jadi kesengsaraan apapun yang kita rasakan, katakan pasti ada hikmah di balik itu. Masuklah dalam hadis Rasulullah SAW, ajaban li amrin mu'min fa'innal amru kullahu lahu khair. Kullahu lahu khair. Luar biasa, orang beriman itu dahsyatnya luar biasa. Orang yang beriman itu seluruh urusannya baginya lahu khair, semuanya baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia mengatakan bersyukur alhamdulillah dan dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar dan dia yakin seyakin-yakinnya di dalamnya ada kebaikan yang lebih dahsyat daripada kesengsaraan yang dia rasakan. Kesengsaraannya 10, tapi kebaikannya ada 1000. Bisa jadi begitu kan? Kesengsaraan kedua orang tua yang anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir, gitu kan? Sengsaranya luar biasa, nangislah, ya Allah, anak masih kecil ada yang membunuh. Nangisnya kayak gimana? Pasti nangis luar biasa, menangis meratap mungkin, ya Allah, anakku, kenapa kok nangis luar biasa. Pada dasarnya ada hikmah yang dahsyat, sekeluarga masuk surga semua abadi, bayangkan. Kita ini kadang-kala sok lebih pintar daripada Tuhan, daripada Allah. Menggerutu keputusan Allah. Bahkan ada istilah sabudahar. Sabudahar itu menghina waktu. Ada dahar dalam hadis kursi, aku adalah waktu. Sampai waktu dihina, hari sial. Nauzubillah min zalik. Kata-kata yang menghina Allah. Ini hadis Rasulullah SAW. Sabudahar itu orang menghina-hina. Menghina siapa? Menghina Allah tanpa disadari. Hujan lagi. Berantakan semua. Anda menghina Allah, siapa yang menentukan air hujan? Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi balik lagi tadi. Ketika anak itu wafat, kedua orang tua sedihnya luar biasa. Lemes dan semua udah nggak bisa anak pasti anak dicintai. Belum lagi hadiah-hadiah dari Allah Azza wa Jalla, dia akan dikasih satu istana di surga. Tahu dari mana? Hadis. Ini pernah saya kupas, siapa-siapa saja akan mendapatkan istana di surga. Di antaranya adalah yang disebutkan Baitul Hamd. Baitul Hamd. Bayang Baitul Hamd itu di surga itu ada namanya Baitul Hamd. Baitul Hamd itu orang yang selalu tetap memuji Allah. Dia diambil nyawa anaknya, dia bersabar, tidak menggerutu keputusan Allah. Dia yakin tetap memuji Allah. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan malaikat, hai malaikat, bikin satu istana yang dahsyat, keren, kasih namanya Baitul Hamd. Itu buat siapa? Buat orang tua yang diambil nyawanya dan dia bersabar, nyawa anaknya, dan dia bersabar. Allahu Akbar. Demikianlah kesabaran yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hidup kita ada yang belum punya pasangan, ada yang belum punya anak, ada yang macam-macam. Ada yang kehilangan suami, tinggal suami, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan suami masih hidup hilang, maksudnya terjadi hal-hal yang begitulah gitu. Subhanallah, sabar. Gitu. Yang terakhir, bicara tentang akhir, begitu juga harga diri. Oh tadi materi, kemudian nyawa, ini harga diri. Harga diri yang kedua. Apa itu? Dihina, dicaci maki, disakiti. Kita berbuat baik kepada yang menghina. Waduh, itu kesabaran yang dahsyat. Kalau kita berbuat baik kepada ABCD orang baik, biasa. Saya datang bawa makanan kepada A. Terima kasih Pak Arifin. Pada B. Terima kasih. Pada C. Terima kasih. Mereka terima. Padahal makannya seandainya roti unyil, roti yang kecil-kecil, atau roti di Bogor Timur. Apalah yang kecil. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Kita bawa ke X, Y, Z.
Apa ini? Roti doang. Sini juga banyak. Sakitnya di sini kan. Oh, dia ngomong kemana-mana lagi. Anda tetap harus berbuat baik. Wah, nggak oke. Siapa? Nggak bisa. Sabar apaan? Siapa dia? Oi, terus. Berarti diuji tentang pride, harga diri Anda. Siapa saya? Siapa? Kalau orang Jawa bilang orang patean gitu, nggak ngerti. Saya sendiri tidak pandai bahasa Jawa, saya nggak bisa bahasa Jawa. Nggak bisa ditranslate, saya juga nggak tahu translate orang patean. Nggak mau saya. Nah, inilah orang yang tidak mampu bersabar. Nabi Musa merasa dia dihina, memperbaiki, merenovasi tembok di kampung mereka. Tapi ternyata dibuka hikmah yang luar biasa. Subhanallah. Pelajaran dari sini kesabaran. Anda mempunyai pahala yang luar biasa buat kedua anak yatim. Dan inilah buah daripada kesolehan bapaknya. Jadi bapak-bapak ibu, yuk kita menjadi orang yang soleh. Karena kesolehan kita ini bisa ditransfer kepada anak-anak kita, diwarisin. Jadi yang kita wariskan itu bukan hanya harta, kesolehan kita. Maka ada beberapa kitab yang saya baca. Wahai anakku, aku sholat ini untuk engkau. Bayangin. Ini musyrik. Pada inna sholati wa nusuki wa ma'ilillah. Ini kalau orang belum paham kata-kata ini. Untuk engkau itu belum paham dia. Maksudnya aku jaga kesalahan ini agar engkau juga soleh. Jadi kalau kita baca bahasa Arab gitu, jadi kita harus hati-hati pemahaman-pemahaman, jangan pemahaman tekstual. Ini maksudnya apa di balik itu gitu. Sama usjudu li Adam, kan kita kaget. Redaksi Al-Quran, sujudlah kalian ke Adam. Loh, Allah nyuruh sujud kepada manusia, kan kaget. Padahal redaksinya disuruh sujud. Ini maksudnya bukan sujud tekstual, sujud mengagungkan manusia. Sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yuk kita menjadi orang soleh. Kalau Anda mencintai anak-anak Anda, bacalah Al-Quran setiap hari. Please. Jangan sampai tidak baca Al-Quran. Bukan hanya buat kesan diri kita, buat anak-anak kita. Kalau Anda cinta anak Anda, sholat malamlah. Karena kesalahan ini bisa diwariskan ke anak-anak kita. Kalau kita cinta, kadang-kala orang tuh untuk sampai ke Allah tuh susah banget. Susah banget. Karena goib. Tapi ketika ada triggernya adalah anak, yang menjadi motivasi geraknya adalah anak, baru dia bergerak. Untuk anak saya, untuk anak saya. Wah, anak saya sakit, gimana kita cari duit untuk yang penting anak saya sembuh. Dia kuat gitu. Yang penting anak saya. Coba sedekah untuk Allah. Wih, malas-malas gitu. Jadi kadang-kadang triggernya tuh Allah nggak bisa menggerakkan hatinya, bisa menggerakkan hati anak. Saya ketemu beberapa orang, ini harus banyak zikir. Males gitu. Bapak kalau nggak zikir, Pak, kasihan, Pak. Karena dalam tubuh Bapak itu ada jin. Pokoknya marahlah apalah. Loh, kalau Anda tidak berzikir, dia malas. Ketika saya bilang, kalau Anda tidak berzikir, anak Anda akan tersiksa. Kalau bicara anak, baru dia semangat. Akhirnya dia berzikir, apa? Triggernya anak. Kadang-kadang. Allah. Itu adalah. Karena dia cinta anak ini menjadikan dia gerak. Karena belum sampai, karena cinta Allah, belum sampai, nggak nyandak-nyandak. Akhirnya kita pakai triggernya anak. Demi anak saya. Maka bapak-bapak ibu yang mohon maaf, yang baca Qurannya malas, setiap hari jarang baca Quran, 1 hari tidak baca Quran, 2 hari tidak baca Quran, 1 minggu tidak baca Quran. Anda katakan cinta Allah, tapi tidak membaca Quran, berarti tidak cinta Allah. Sudahlah, karena itu susah. Kalau Anda cinta anak Anda, bacalah Al-Quran setiap hari. Ini hanya batu loncatan untuk sampai kepada Allah SWT. Karena kesalahan kita ini kita wariskan. Anda punya harta banyak, rumah banyak, miliaran. Oke lah. Tapi yang Anda harus wariskan juga kesalahan. Lihat kisah Nabi Musa. Bersabar dalam beribadah. Dalam kehidupan kita, bapak-bapak, ibu, sehebat apapun akhlak Anda, semulia apapun akhlak Anda, tutur kata Anda harum, semerbak, perilaku Anda sangat mengagumkan. Tetap aja ada yang menghina, Pak. Ada yang menghina kita, mencaci maki kita, mengkhianati kita. Tidak mungkin. Pasti ada. Tidak mungkin seluruh manusia senang sama kita, hal yang mustahil. Perilaku apapun ada yang komentar. Iya, kalau komentar baik, kalau komentar buruk juga ada. Irda'un nas atau ridhun nas ghayatun la tudrak, waridul ghayatun la tudrak. Fadrik ma la yudrak, watruk ma la yudrak. Semua manusia supaya senang adalah ghayatun la tudrak. Suatu hal, cita-cita yang mustahil Anda gapai. Tapi ridho Allah, supaya Allah cinta,
Itu ghayatun la tutruk. Cita-cita yang nggak boleh Anda tinggalin. Maka kejar yang tidak boleh ditinggalin. Maksudnya kejar ridho Allah, tinggalin yang nggak mungkin dapat. Jadi ketika orang menghina kita, mencaci maki kita, kita tetap berjalan berbuat kebaikan walaupun dia mencaci maki kita, tetap jangan sampai kita malah nggak berbuat baik. Tapi apaan? Tetap Anda berbuat baik because of Allah, bukan karena mereka. Itu yang harus kita tanamkan. Betapa susahnya kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, itu amat sangat sulit. Ini episode terakhir. Episode terakhir kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir bicara pride. Bapak-bapak ibu ini bicara perasaan masalahnya. Anda punya duit, Anda diangkat menjadi pengurus masjid. Anda kasih duit nih, Anda sumbang buat masjid. Minta waktunya dong, siap. Ente rapat, oke, rapat tentang masjid 1 jam 2 jam. Besok lagi rapat lagi minggu depan 1 jam 2 jam 3 jam. Waktu Anda diambil, siap. Harta Anda diambil, nggak apa-apa. Pikiran, oh kasih. Tapi ketika Anda jadi pengurus, tersenggol sedikit perasaan, marah. Marah. Akhirnya mengundurkan diri dari pengurus masjid. Udahlah, saya mundur aja lah. Ngapain kayak gini? Nggak memberikan apresiasi. Udah mundur Anda jadi pengurus. Wih, memprovokasi orang lain. Mundur. Kontra dengan pimpinan masjidnya. Wih, berantem. Apa? Karena Anda tidak mampu berjuang dengan perasaan Anda. Anda mampu berjuang dengan harta. Anda mampu berjuang dengan waktu Anda. Anda mampu berjuang dengan pikiran Anda. Tapi dengan perasaan belum tentu. Bapak-bapak bisa memberikan harta kepada anak istrinya. Bisa orang punya uang dikerja buat anak istrinya. Oke. Waktu Anda buat anak istri, oke. Tapi kadang-kala bapak-bapak juga baper, marah. Gak bisa dia berkorban untuk istri anaknya. Perasaan itu harus kita korbankan because of Allah. Ini bicara pride. Gitu. Maka ketika kita disakiti, kita berbuat baik. Butuh kesabaran yang luar biasa. Di balik ini ada hikmah yang luar biasa. Ini mengaktualisasikan kisah-kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian seperti ini, dan insya Allah setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad insya Allah kita tetap akan adakan kajian-kajian ini dengan aksi peduli bangsa. Aksi peduli bangsa ini berjuang di Mentawai. Pasti banyak kepahitan di sana. Yang tadi Bapak-Bapak Ibu sebagian nonton videonya itu, saya berjalan kaki ke daerah Sakude 41 jam setengah. Ya. Itu perjalanan yang sangat sulit, naik turun gunung, di hutan, masuk sungai, masuk lumpur, dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, karena di balik ini ada surga, maka kita bersabar dalam menghadapi alam. Di balik ini ada surga. Sabar karena kita harus ngerti di balik ini ada surga. Yuk kita berkolaborasi dengan aksi peduli bangsa. Dakwah di sana mengislamkan 1 orang masuk Islam aja, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Keturunan-keturunan menjadi orang Islam, dan kita mendapatkan investasi yang luar biasa karena kita mendapatkan pahalanya, gitu kan. Baik, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf pasti ada salah kata khilaf. Silakan mau tanya jawab, yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah ada beberapa pertanyaan masuk. Ya, silakan. Saya bacakan, Ustaz. Silakan. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya pernah mendengar kisah itu dari almarhum Prof. Dr. Hamka, dan beliau menyebut itu dengan istilah ilmu epistemologi. Mohon penjelasannya. Syukran Pak Ustadz. Ilmu tentang ilmu. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu di balik ilmu. Jadi ada ilmu di balik ilmu. Nah, ini yang disebut. Maka kalau kita ya ilmu hikmah wa man util hikmah faqad utiya khairan katsiran. Daksa Al-Qur'an mengatakan bahwasanya barang siapa mendapatkan hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali, gitu. Maka kalau kita perhatikan bahasa-bahasa Al-Qur'an, inilah ilmu hikmah, gitu. Apakah yang dikatakan Al-Quran disebut dengan ayat? Ayat itu artinya apa? Artinya adalah isyarat. Di balik ini ada apa? Gitu. Nah, inilah istilah-istilah di dalam Al-Quran yang harus kita pahami. Isyarat itu ada apa? Tanda. Kalau saya begini menunjukkan satu, ini adalah tanda al-ayah. Al-ayah itu apa? Tanda. Kalau kita lihat kalimat tandanya maksud apa? Tanda kalau satu isyarat mengandung banyak makna.
Jadi mengandung banyak makna. Banyak makna inilah yang harus kita pahami. Tadi saya terangkan hanya sedikit. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda dengan ilmu yang berbeda. Kalau secara bahasa, ilmu hikmah ini apa? Bahasa kita ini bahasa ilmu hikmah. Allah alam, itu yang saya pahami gitu. Apapun bahasanya, yang saya tidak akan berbahas tentang istilah-istilah, kecuali saya mengambil dari ayat suci Al-Quran, wa man util hikmah faqad utiya khairan katsir. Barang siapa mendapatkan hikmah, maka dia mendapatkan ilmu yang banyak, kebaikan yang banyak. Allah alam. Ada lagi? Ini pertanyaan yang terakhir. Izin bertanya, Ustadz. Kita disunahkan tiap Jumat membaca Al-Kahfi. Apakah karena di dalam surat Al-Kahfi berisi hikmah-hikmah tentang kesabaran, termasuk pemuda-pemuda yang terjebak dalam gua dan lain-lain? Mohon pencerahannya. Wah, surah Al-Kahfi itu bukan hanya tentang kesabaran, bukan hanya kisahnya Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, tapi di balik itu juga ada kisah tentang orang yang sombong dengan hartanya. Banyak sekali, nanti kapan-kapan kita kupas kajian khusus Al-Kahfi. Kalau ini kan kajian fokus di dalam kesabaran. Iya. Jadi pertama kita lihat, Bapak-bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami adalah orang dikasih iming-iming surga itu kadang-kala tidak tergerak. Baca Al-Kahfi itu akan mendapatkan cahaya dari tempat kita baca sampai Mekah. Ada lagi hadisnya, kita selama 1 minggu itu bercahaya terus. Orang kadang-kala belum tertarik gitu. Nah, ini baru iming-iming pahala dari Allah. Nah, belum lagi kita melihat hikmah di balik ini. Kisah ini banyak kisah ya. Pertama kali yang kita bicara hari ini adalah hanya sebagian daripada kisah Al-Kahfi. Pada kisah Al-Kahfi itu sendiri, goa, yaitu anak-anak muda berpegang teguh. Mereka berpegang teguh pada agama, padahal sekelilingnya mengajak mereka kepada kemurtadan. Padahal di goa hidupnya di goa pasti nggak enak lah, enak di rumah. Tapi dia meninggalkan dunia untuk mempertahankan la ilaha illallah. Nah ini, mereka mempunyai kekuatan mengikat diri, mereka berkelompok menjaga keimanan. Maka menjaga keimanan tidak bisa sendirian, harus berjemaah gitu. Dan sampai pun mereka dibangkitkan ketika sudah ratusan tahun dia bangun, tidur, dibangkitkan, dia harus berhati-hati menjaga keimanannya. Karena sekelilingnya pun bisa menjadikan dia murtad. Gitu. Begitulah menjaga keimanan. Jadi jaga keimanan itu harus membentuk komunitas. Seperti sekarang nih, nge-Zoom kan set up lingkungan. Sehingga kita dapat ilmu. Gitu kan, dapat ilmu. Kalau enggak, kita menjadi orang yang fix mindset. Jadi banyak sekali. Belum lagi kisah Zulkarnain yang harus kita pahami. Kenapa ada kisah ini? Orang yang sangat dahsyat dikasih ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih kekuasaan, betapa menegakkan keadilannya. Nah, ini message juga kepada penguasa, pejabat. Pasti bapak-bapak di sini menjadi pemimpin, entah perusahaan, entah apa, atau paling tidak pemimpin dalam rumah tangga kita. Apalagi Anda menjadi pejabat pemerintah. Saya nggak tahu ada nggak pejabat pemerintah yang aktif ikut pengajian. Allah alam lah. Ini juga harus belajar. Allah alam. Ada lagi pengusaha yang luar biasa sukses, tapi dia melupakan Allah dengan kesombongannya. Dia banyak-banyakan follower kalau bahasa kita gitu kan. Banyak-banyakan partisipan kalau sekarang ini. Banyak-banyakan pengikutnya. Tapi ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi banyak sekali. Insya Allah kapan-kapan kita mengupas kajian surat Al-Kahfi. Ingatkan saya Ustaz Jumal, ingetin saya ya. Ada lagi Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang baru masuk, pertanyaan yang bagus ini saya bacakan. Berarti salah ya Pak Ustadz kalau dibilang sabar ada batasnya? Salah besar. Salah besar. Tidak ada batasan kesabaran. Hidup ini yang terbatas. Sabarnya tidak terbatas. Kesabaran itu sampai akhirat. Padahal proses kesabarannya, buah kesabaran itu sampai akhirat. Padahal proses kesabaran cuma di dunia. Jadi sabar itu luas sekali. Buah kesabaran itu panjang, abadi, yaitu akhirat. Padahal kita cuma sabar cuma sebentar loh. Maksudnya sabar sebentar karena musibah itu cuma sebentar. Mata'ul ghurur, kenikmatan itu kenikmatan yang sangat-sangat terbatas di dunia ini. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim,
air gitu kan. Ya Rasulullah bandingkan dunia dan akhirat. Gitu. Rasulullah mengatakan masukkan jemari kamu, angkat jemari kamu. Yang setetes ini setetes air yang terjatuh itulah dunia serta seisinya kenikmatan. Jadi kita cuma sabar cuma setetes doang. Buahnya akhirat. Masa sih ya kita gak ada sabar gitu. Bahasa orang itu gini, Bapak-bapak Ibu, ini saya akan ajarkan paradigma setan. Sekalian lewat paradigma setan. Paradigma setan. Paradigma setan itu Bapak-bapak Ibu, dia membuat pembenaran seluruh maksiat. Kemaksiatan dibikin pondasinya. Apa itu? Justifikasi namanya. Setan ditanya, kamu maksiat, kenapa nggak sujud ketika aku suruh? Katakan disuruh sujud, dia nggak mau sujud. Malaikat pada sujud, iblis nggak mau, sombong. Mama nak ala tasjuda id amartuka. Ini redaksi Quran. Aku lebih baik dari dia. Pembenaran. Aku dari api, dia diciptakan tanah. Masa api tunduk mata tanah? Tanah dong lebih kerenan api. Senior lagi, dia junior baru ciptakan aku sudah dan seterusnya. Ini namanya pembenaran. Maka orang tidak bersabar dibikin pembenarannya. Sabar itu ada batasannya. Nah, kayak gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini bahasa-bahasa iblis bahasa saya sih. Bahasa-bahasa setan. Jadi buanglah bahasa itu. Anda nggak sabar pun tetap kayak gitu. Seandainya anak Anda meninggal, nggak sabar teriak-teriak, tetap aja meninggal, nggak jadi hidup tuh. Orang mencaci maki kita, dasar kamu zebra, dasar kamu kambing. Ada binatang lain, tapi nggak mungkin saya sebutkan di sini. Kita marah, akhirnya jadi, kamu kan bunga, kamu kan indah, nggak mungkin jadi berubah, tetap aja dia menghina kita. Nggak ngaruh gitu. Jadi ini yang harus kita pahami gitu. Ada ke yang lain, silakan. Baik, selanjutnya masih tentang kesabaran. Assalamualaikum, bagaimana untuk mengendalikan atau mengatasi ketidaksabaran? Kemudian surat apa yang harus dibaca? Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, lihat Anda ini, tanya mas keliling Anda. Apakah sabarnya masih marahnya yang udah nggak wajar, dikit-dikit marah, bahasa kasarnya baper, dikit-dikit marah, marahnya karena kalau ngomong nyakitin, ngebentak, coba tanya gitu. Kalau iya, mohon maaf ya. Anda harus meruqyah diri Anda dulu. Ya, saya ajarin 3 aja deh, yang gampang. Baca ta'awudz 100 kali, Al-Falaq 100 kali, An-Nas 100 kali, baca tuh. Pakai suara. Nanti japri saya kasih nomor, Ustaz Jumal kasih nomor saya gitu. Untuk orang-orang yang aneh-aneh, yang dikit marah, kasih nomor HP, dikasih di chat, Ustaz. Biar Bapak-bapak Ibu bisa konsultasi ke saya. Coba Anda baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 100 kali pakai suara. Baca lagi. Salah Ustaz, nomornya itu salah. 081. Baca selanjutnya baca Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri, dan seterusnya. Langsung Al-Falaq lagi. Qul a'udzu birabbil falaq, langsung qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu, terus 100 kali. Habis itu An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus sampai akhir qul a'udzu birabbin nas, terus ulang qul a'udzu, terus ulang 100 kali. Gitu. Coba lihat ada perubahan nggak? Kalau belum ada perubahan tetap marah, naikin jadi jangan 100, jadi 200, jadi 300. Karena ada yang menggerakkan Anda gitu. Semua yang tubuhnya ada jin di dalam tubuhnya itu gampang marah, Bapak Ibu. Baunya kagak enak, baunya salah. Apa sih ini? Apa nih? Begitu apa enaknya? Kanan kiri Anda juga nggak enak dikit-dikit. Kalau Anda seorang suami, istri juga tertekan, TBC, tekanan batin kontinu, gitu kan. Kalau Anda yang marahin istrinya, ya suami juga TBC, tekanan batin, menular lagi. Nanti lama-lama setan menular, anak juga kena semua. Tolong diobatin itu dulu, gitu kan, nomor 1 itu. Jadi kita banyak berzikir, kita bersihkan diri kita. Tapi kalau Anda mungkin tidak ada unsur jinnya, gitu kan, ini juga bukan hal yang mudah karakternya. Jadi Anda banyak berzikir. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Berdiri, duduk, berbaring. Jaga. Nggak bisa juga, pakailah zikiran. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadatika. Ya Allah, kasih aku kekuatan. Aini, tolong aku ini ya Allah. Untuk selalu berzikir, karena buah zikir itu luar biasa. Ingat engkau. Ala zikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat engkau. Wa husni ibadat, memperbaiki ibadah aku lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Baik ibadah individual vertikal kita atau ibadah sosial horizontal kita perbaiki, kita upgrade. Di upgrade terus, lama-lama kan bagus. Minta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang harus kita hafalkan, pendek-pendek. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Nah, jadi kalau Ustaz, kalau saya maunya marah, gede, kesel, gimana rasanya? Bacalah surat 9 ayat 129. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini surat 9 ayat terakhir, mulai dari hasbi Allah. Banyak, sebanyak-banyaknya, coba. Nanti hilang kebencian, kedengkian, itu harus dihilangkan dengan berzikir. Kekuatannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah alam. Lanjut Ustaz, ada lagi yang lain. Alhamdulillah. Terakhir tadi nggak ada pertanyaan lagi. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin nanti kalau ada rekaman, please rekaman ini disebarluaskan. Anda mendapatkan pahala yang luar biasa gitu. Kalau Anda katakan ini bagus nih, udah share, jadi dapat pahala gitu kan. Nanti ada yang curhat, misalnya buahnya marah, coba ente dengerin dari pertama sampai akhir, jangan miss ya. Jangan dengerin ceramah ini sambil masak, sambil ngulek sambal ya, susah untuk fokus ya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya minta doa untuk kesehatan ya. Saya minta doa untuk mudah-mudahan kita semua sehat. Maksud saya, kebetulan saya ini masih dalam proses diagnosa dokter gitu. Mudah-mudahan kita sehat semua. Bapak-bapak Ibu punya keturunan-keturunan yang soleh. Yuk kita sama-sama juga mendoakan yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya ya, dan seluruh urusan kita menjadi dimudahkan oleh Allah ya. Mudah-mudahan Allah ma'afir kalian sabra, ya Allah jadikan kami orang-orang yang bersabar ya. Sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، باسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى إخواننا ومرضى المسلمين والمسلمات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم رب الناس أذهب البأس والشفاء الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم يسر أمورنا، لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم يسر أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا أنفسنا طرفة أعيننا، واصل لنا شؤوننا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وقلوب بناتنا وقلوب إخواننا وقلوب أولادنا وقلوب ذرياتنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل طاعتك وأوليائك. اللهم أفرغ علينا الصبر، اللهم أفرغ علينا الصبر، اللهم أفرغ علينا الصبر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf atas kesalahan saya, kekurangan saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.